Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah filsafat hukum, yaitu Pak Roni Sulisianto Lubukai. Dan tugas ini juga merupakan penilaian ujian akhir semester. Tugasnya yaitu bagaimana kita mengkaji hakikat keadilan dalam filsafat hukum. Saya akan memulai presentasi saya di sini. Saya akan mengutip salah satu asas yang sangat fenomena dalam dunia ilmu hukum tentang keadilan. Asasnya yaitu, sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Asas tersebut memiliki makna bahwa keadilan merupakan objek yang harus didapat oleh semua manusia dan harus dicari oleh siapapun. Dalam dunia ilmu hukum, keadilan merupakan tujuan yang paling mulia untuk harus dicapai dan didapat oleh semua orang. Oleh sebab itu, tujuan hukum adalah keadilan merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum itu sendiri. Di sini saya akan menceritakan sedikit keadilan yang disimbolkan sebagai seorang wanita yang memegang timbangan. Jadi ceritanya singkat bahwa dalam peradaban Yunani kuno telah memiliki dewi khusus mengenai keadilan itu. Mereka menyebutnya dengan sebutan Themis. Digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan suatu untaian barang. Namun dalam perkembangan zamannya, bangsa Romawi mengambil alih dewi ini dengan nama Justitia, yang digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan pedang serta mengenakan penutup mata sebagai lambang keadilan yang tidak memihak. Konsep Ratu Keadilan atau Ratu Justitia tersebut dengan mata tertutup itu telah dipakai dan dikonsepkan di negara Indonesia ini. Berbeda dengan negara seperti Jepang yang memiliki Dewi Justitia tersebut dengan mata terbuka, dan itu memiliki filosofi-filosofi yang berbeda tergantung konsep Dewi Justitia itu dipakai di negara tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi saya. Jadi keadilan pada dasarnya mengandung arti bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan atau kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut salah seorang filsuf Amerika, yaitu John Rawls, yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka pada abad ke-20, beliau menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial dan institusi lainnya seperti hukum, ekonomi, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem berpikir. Jadi di sini saya akan memperjelas posisi keadilan dengan hukum itu. Saya akan menganalogikan seperti arloji pasir yang memiliki celah kecil di bagian tengahnya. Jika salah satu sisinya berdiri vertikal, maka butiran pasir perlahan akan bertaburan ke sisi yang di bawahnya. Hal ini sama halnya dengan jika hukum diaktifkan atau dengan kata lain diaplikasikan secara benar, maka hasil dari teburan hukum tadi akan membentuk atau mengendap menjadi endapan keadilan. Begitu juga sebaliknya, keadilan tidak berjalan atau tidak berlaku lagi, maka hukum akan timbul sebagai akibat dari perpindahan sisi ke sisi lainnya. Analogi tersebut sangat berkaitan erat dengan definisi keadilan dari Saint Augustina yang menyatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali. Di sini jelas posisinya bahwa hukum itu merupakan alat untuk mencapai yang namanya keadilan itu. Jadi tujuan hukum yang sangat penting dan sangat utama yaitu keadilan untuk semua orang. Di sini saya akan memperjelas posisi keadilan atau definisi keadilan itu. Saya mengambil salah satu filsuf dari Yunani
yang sangat terkemuka, yaitu Aristoteles. Beliau menyatakan bahwa keadilan itu ada dua unsur. Yang pertama yaitu keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif yaitu memberikan setiap orang sama besarnya dengan tidak melihat jasanya. Sedangkan keadilan distributif ini atau keadilan yang kedua, beliau mendefinisikan bahwa memberikan setiap orang dengan melihat jasanya. Jadi keadilan distributif ini melihat seseorang apabila dia bekerja dengan kapasitas. Jadi katakanlah seorang dosen dengan seorang satpam, jasanya dilihat apakah seorang dosen ini dan seorang satpam ini bekerja dengan jasa yang sama atau tidak. Dan di sini sangat jelas bahwa posisi dosen dan satpam sangatlah berbeda. Maka setiap dosen akan mendapat upah dari jasa yang diberikan akan lebih dari seorang satpam itu sendiri. Jadi di sini sangat jelas bahwa hukum dengan keadilan itu merupakan salah satu tujuan yang sangat dicari oleh semua manusia. Jadi Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau sound politician. Maka keadilan itu juga berkembang dan berevolusi pada zaman ke zaman. Nah, di zaman modern ini keadilan atau orang mencari keadilan itu di pengadilan. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa di pengadilan pun tidak dapat untuk memberikan keadilan yang semestinya diharapkan oleh banyak orang. Contoh kasusnya seperti ada seorang kakek di Madura yang hanya mencuri sepotong kayu, tapi kakek tersebut dihukum seberat-berat mungkin. Sedangkan para koruptor yang mencuri uang rakyat yang merugikan negara begitu banyak, namun dihukum tidak setimpal dengan apa atas perbuatannya. Di sini sangat jelas bahwa pengadilan pun tidak dapat untuk memberikan suatu keadilan yang sudah dikonsepkan oleh para pemikir atau para filsuf pendahulu tentang keadilan itu sendiri. Jadi di sini perlu kita ketahui bersama bahwa dalam dunia ilmu hukum, tujuan ilmu hukum itu ada 3, yaitu yang pertama keadilan, dan yang kedua kepastian, dan yang ketiga yaitu kemanfaatan. Di sini sangat jelas bahwa tujuan ilmu hukum itu sangat diutamakan yang namanya itu keadilan. Jadi keadilan itu semestinya merupakan tujuan mulia oleh hukum. Jadi seperti yang dikutip tadi oleh definisi Saint Augustine bahwa menyatakan hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali. Jadi memang sangat urgent untuk keadilan ini keadilan ini merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Jadi untuk itu melengkapi presentasi saya tentang tugas yang diberikan dari Pak Roni ini, maka saya sendiri akan menyimpulkan definisi keadilan itu sendiri. Menurut saya, keadilan adalah sesuatu yang harus dilihat dan dirasakan sama oleh semua dengan melihat tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengutamakan unsur subjektivitas. Jadi itulah tadi definisi keadilan dari saya. Untuk itu sampailah pada akhir presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.